Banyak pemuda dan pemudi terbaik bangsa harus mengubur dalam-dalam impian mereka untuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Hanya karena terbentur persoalan fisik, terutama tinggi badan. Seringkali hanya selisih beberapa sentimeter sudah cukup untuk menggugurkan calon pendaftar. Meski mereka punya mental baja, semangat juang tinggi, dan kemampuan luar biasa. Fenomena ini sudah lama jadi bahan perdebatan, karena di balik angka-angka tinggi badan itu, ada banyak potensi sumber daya manusia yang sebenarnya layak mengabdi untuk negeri, tapi terhenti hanya karena faktor tubuh. Namun kini, angin perubahan mulai berhembus. TNI Angkatan Darat resmi mengumumkan perubahan besar dalam persyaratan rekrutmen calon prajurit Bintara dan Tamtama. Langkah ini bukan sekadar revisi angka di atas kertas, tapi sebuah visi baru tentang bagaimana TNI AD memandang masa depan pertahanannya. Syarat minimal tinggi badan yang sebelumnya 163 cm, kini diturunkan menjadi 158 cm. Sementara batas usia maksimal pendaftar juga diperpanjang dari 22 tahun menjadi 24 tahun. Langkah berani ini memunculkan banyak pertanyaan. Apa alasan mendasar di balik kebijakan ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap kekuatan pertahanan nasional kita? Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan bahwa perubahan ini diambil melalui pertimbangan matang. Tujuannya untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi putra-putri Indonesia yang memiliki semangat dan kemampuan, namun selama ini terhalang faktor fisik. Banyak calon sebenarnya memenuhi semua kualifikasi, tapi gagal hanya karena selisih beberapa sentimeter, ujar Brigjen Wahyu. Dengan aturan baru ini, TNI berharap bisa menjaring lebih banyak prajurit yang tangguh, berpotensi, dan benar-benar siap mengabdi untuk Merah Putih. Selain itu, perubahan batas usia juga disesuaikan dengan regulasi baru tentang masa pensiun prajurit. Jika dulu Bintara dan Tamtama pensiun di usia 53 tahun, kini usia pensiun naik menjadi 55 tahun. Artinya, masa pengabdian makin panjang, dan wajar bila usia masuk pun ikut disesuaikan. Dengan aturan baru, mereka yang berusia di atas 22 tahun tapi masih kuat secara fisik, mental, dan intelektual tetap punya peluang menjadi bagian dari TNI AD, lanjutnya. Sementara itu, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti menurunkan kualitas calon prajurit. Kita butuh pasukan lebih banyak, tapi bukan berarti kualitas dikorbankan. Orang tinggi belum tentu lebih kuat dari yang pendek, tegasnya. Tandio juga menjelaskan, penyesuaian ini dilakukan karena TNI AD sedang fokus membangun satuan baru, Batalion Teritorial Pembangunan atau BTP. Satuan ini berperan ganda sebagai kekuatan tempur dan sekaligus bagian dari program pembangunan nasional, termasuk ketahanan pangan. BTP akan ditempatkan di setiap kabupaten dan kota, memiliki lahan sekitar 30 hektar, dan diisi oleh prajurit yang tak hanya terlatih bertempur, tapi juga terampil di bidang pertanian, perikanan, konstruksi, hingga kesehatan. Langkah ini sepenuhnya sejalan dengan doktrin Sisan Kamrata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yang menuntut kesiapan jumlah pasukan besar jika negara menghadapi ancaman perang. Tandio juga menyinggung pelajaran penting dari konflik Rusia-Ukraina, di mana ketergantungan pada tentara bayaran justru memperlihatkan lemahnya kesiapan tempur jangka panjang. Indonesia tidak boleh seperti itu, ujarnya dengan tegas. Kita harus siap menghadapi ancaman kapanpun datangnya. Mungkin sekarang belum, tapi kesiapsiagaan adalah harga mati. Perubahan ini adalah langkah strategis, membuka jalan bagi lebih banyak anak bangsa untuk mengabdi, tanpa lagi terhalang angka di penggaris. Karena menjadi prajurit bukan semata soal tinggi badan, tapi tentang keteguhan hati, loyalitas, dan keberanian untuk berdiri di garis depan menjaga Indonesia. Bagaimana menurut kalian terkait berita kali ini? Apakah kalian-kalian yang punya cita-cita jadi TNI setuju dengan aturan yang terbaru? Silakan tulis di kolom komentar.